بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang kedua dari pembahasan kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Ibn Al-Mibrad rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan kaidah yang keempat, di mana penulis menyebutkan sunanul wudu asyarah. Sunnah wudu ada 10. 4 dari 10 telah kita jelaskan. Nah, sekarang kita memasuki sunnah yang ke-5 dari sunnah wudu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang kelima, at-tayammun. Disunnahkan memulai dari yang kanan. Sunnahkan memulai dari yang kanan. Ya, maksudnya pada anggota wudu yang mempunyai pasangan, ada kanan dan kiri, saat mencucinya disunnahkan memulai dari yang kanan. Dan ini secara khusus tentunya terarah pada mencuci tangan dan mencuci kaki. Iya. Disunnahkan untuk memulai dari yang kanan. Sunnahnya berdasarkan beberapa hadits, di antaranya hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senang untuk memulai dengan yang kanan pada memakai sendal beliau. Jadi kalau beliau memakai sendal tentunya satu pasang, ada yang kanan, ada yang kiri. Saat memakai disunnahkan ia memulai dengan yang kanan. Wa tarajjulihi, demikian pula dalam bersisir. Dia seorang bersisir karena di bagian kepala ada 2 bagian, ada 2 belahan, yang belahan kanan dan kiri. Maka dia mulai dari belahan yang kanan. Ya, dan semisal dengannya kalau dia cukur, dia mulai dari yang kanan. Wa tuhurihi, dan di dalam bersucinya, dalam bersuci dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Demikian pula pada mencuci kaki kanan, kemudian kaki kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada segala perkara beliau. Ya, pada segala perkara yang merupakan perkara yang disunnahkan menggunakan yang kanan. Wa pada tempat-tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan yang kanan di tempat itu. Yaitu pada bersuci dari hajat besar maupun hajat kecil, tidak diperbolehkan menggunakan tangan kanan, bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadits Salman Al-Farisi riwayat Muslim, hadits Abu Qatadah riwayat Bukhari dan Muslim, dan selainnya. Ya. Dan mencermati larangan Nabi menggunakan yang kanan dalam membersihkan hajat, ini dipetik sebuah illah oleh para ulama, dan dengannya mereka mengukur hal yang lain. Tidak boleh menggunakan yang kanan di situ. Karena itu dalam masuk WC, para ahli fikih menyebutkan disunnahkan dia masuk dengan kaki kiri.
Walaupun tidak ada hadis khusus yang menjelaskan, namun mana hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan yang kanan itu mendukung apa yang diterangkan oleh ahli fikih bahwa tidak boleh masuk atau disunnahkan memulai dengan kaki kiri ketika masuk WC. Iya. Demikian pula keluar masjid. Keluar masjid disunnahkan dengan kaki kiri. Sebagaimana masuk ke masjid disunnahkan dengan kaki kanan. Sebab masjid adalah tempat yang mulia. Dia adalah ahabbul biqa' ila Allah. Tanah yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling dicintai. Maka keluar darinya memakai kaki kiri. Ada sebuah hadis khusus tentang masuk masjid dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Iya. Jadi ini kandungan umum ya tentang menggunakan yang kanan. Saya kembali kepada titik pembahasan di wudu. Sini penulis mengatakan sunnah. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, bahkan sebagiannya mengatakan bahwa ini kesepakatan di kalangan ulama. Walaupun orang-orang Zahiriyah dan sebagian ulama ada yang menyelisihi, mereka mengatakan bahwa memulai yang kanan, memulai dengan tangan kanan atau kaki kanan saat berwudu itu hukumnya wajib bukan sunnah. Kenapa? Sebab Nabi tidak pernah meninggalkannya dan tidak pernah memberi contoh kiri dahulu kemudian kanan. Iya. Dan alasan mereka dari sisi alasan adalah hal yang kuat. Tapi mengatakan wudu batal kalau dia mulai dengan kiri misalnya kemudian dia cuci kanan, dikatakan wudunya batal. Ini tentunya pendapat yang tidak tepat. Iya. Maka apa yang disebutkan oleh penulis di sini disunnahkan memulai dengan yang kanan. Itu tadi uraiannya dari sisi dalilnya. Kemudian yang keenam kata beliau, akhdhu ma'in jadidin limadhil udunaini. Disunahkan juga mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya dia berwudu, setelah diambil air untuk dia usap kepala, ya, kembali diambil air lagi baru untuk mengusap apa? Telinga. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama. Mereka berdalilkan dengan hadis riwayat Al-Baihaqi. Mereka berdalilkan dengan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadha bi ra'sihi. Abdullah bin Zaid katanya melihat Nabi mengambil air untuk kedua telinganya, air yang bukan dia pakai untuk kepalanya. Jadi air lain, air baru. Ya. Namun hadis Al-Baihaqi ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lafadznya tidak seperti itu di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim, masaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadli yadayhi. Beliau mengusap kepalanya dengan air bukan lebih dari tangannya, tapi air baru diambil untuk kepala. Nah, itu di Sahih Muslim. Jadi beda kandungan riwayat Muslim dari sisi mana dan kandungan riwayat Al-Baihaqi. Ya. Dan tentunya riwayat Al-Baihaqi di posisi ini adalah riwayat yang dianggap syadz oleh para ulama dari sisi sanad, keliru dari sisi periwayatan. Karena itu hadis-hadis yang menjelaskan mengambil air khusus untuk telinga, hadisnya lemah dan bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Telah syahd dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dikuatkan karena dia mempunyai banyak jalur, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, al-udunani minar ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Jadi kedua telinga bagian dari apa? Kepala. Ya, ini menunjukkan bahwa hukum telinga sama dengan hukum kepala. Air yang dipakai untuk mengusap kepala, itu pula air yang dipakai untuk mengusap apa? Telinga. Karena itu telah datang contoh dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengusap kepalanya, beliau mulai dari depan, kemudian ke belakang, balik lagi ke depan. Setelah itu beliau memasukkan jari telunjuknya ke telinganya, lalu mengusap telinganya. Iya, ini menunjukkan bahwa telinga itu disunnahkan. Yang sunnahnya adalah diusap bersama dengan apa? Kepala. Ya. Diusap bersama kepala.
Adapun ucapan penulis di sini mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga, ini telah kita terangkan bahwa hadisnya adalah hadis yang apa? Hadisnya lemah. Baik. Nah, iya, sudah berlalu ya berapa kali kita sebutkan riwayat-riwayat dipakai dalil oleh penulis, tapi ternyata hadisnya lemah. Dan demikianlah di pembahasan fikih. Ilmu hadis itu penting di pembahasan fikih. Dan kadang para ulama berbeda pandang, sudut pandang dari sisi derajat sebuah hadis, dan itu mengakibatkan mereka berbeda pendapat dari sisi apa? Kesimpulan hukum di belakang hadis. Nah, cuman kita berputar di atas dalil ini. Berputar di atas dalil. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh dari sunnah wudu. Kata beliau al-mubalagha fil madmadati wal istinsyaq. Bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Berkumur-kumur itu artinya dia memasukkan air ke mulutnya. Lalu dia gerakkan. Itu berkumur-kumur. Kalau dia gerakkan dengan keras itu namanya bersungguh-sungguh dia berkumur-kumur. Istinsyaq artinya dia hirup air ke hidungnya. Dia hirup air ke hidungnya. Tidak sekedar dia cuci saja, tapi dia hirup. Kalau dikeluarkan itu namanya apa? Istinsyaq. Dan telah syahid dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengeluarkan air dengan tangan apa? Tangan kirinya. Dan itu sebenarnya dari sunnah wudu juga. Cuma tidak disebutkan oleh penulis di sini. Baik. Jadi 10 yang diterangkan oleh penulis. Ini 10 sifatnya apa? Sifatnya yang apa dalam penjelasan global. Ya. Bukan dalam kaitannya terperincinya. Baik. Jadi yang ketujuh beliau terangkan bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Ini dalilnya adalah hadis Laqit ibn Sabirah yang telah berlalu bersama kita. Nabi SAW bersabda asbigil wudu. Bersungguh-sungguhlah dalam berwudu. Wa khallil bainal asabi'. Dan selailah antara jari jemari. Wa barik fil istinsyaq. Dan sungguh-sungguhlah kamu di dalam menghirup air. Illa takuna sha'iman, kecuali kalau kamu puasa. Seorang yang puasa kalau dia hirup air, dikhawatirkan akan tertelan kemana? Ke dalam tenggorokannya. Ya, karena itu bersungguh-sungguh menghirup air itu sunnah, hanya disyariatkan saat tidak berpuasa. Ya. Adapun berkumur-kumur tidak diterangkan di dalam riwayat tentang masalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur. Namun dari sisi makna dia adalah hal yang bagus. Karena memang maksud dari wudu itu berkumur-kumur agar supaya bau mulut itu bagus. Ya. Dan harus dipahami ya, makna umum ketika manusia berkumpul melakukan kegiatan secara berjamaah, sholat berjamaah, sholat id dan seterusnya. Ya. Nah itu orang yang masuk sholat berjamaah disyariatkan bersiwak. Orang yang menghadiri Jumat disyariatkan dia mandi. Menghadiri sholat id disyariatkan dia memakai pakaian yang indah. Ya, disyariatkan mandi. Ini karena menjaga apa? Berjamaah. Mereka berkumpul bersama. Karena itu, ya, makna yang diterangkan oleh penulis di sini adalah hal yang bagus. Baik, selesai ya tentang sunnah yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, sunnah yang kedelapan kata beliau al-marratu tsaniyah wa tsalitsah. Adalah mencuci yang kedua dan ketiga. Karena dalam wudu itu mencuci anggota wudu wajibnya, kadar wajibnya mencuci sekali. Itu kadar wajibnya. Mencuci sekali. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abbas berkata, "Tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya sekali-sekali. Ini kadar wajibnya. Beliau mencuci tangan sekali, kumur-kumur menghirup air sekali, mencuci muka sekali, mencuci tangan sampai ke siku sekali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki sekali. Hanya sekali saja. Sebab sekali itu kadar apa? Kadar wajibnya dan kadar syahnya. Kalau tidak sampai sekali berarti apa? Ya, dia tidak cuci artinya. Ya kan? Kalau tidak sampai sekali. Jadi sekali adalah kadar wajib.
Adapun mencuci yang kedua kalinya itu sunnah. Dan lebih sunnah lagi mencuci 3 kali. Itu lebih disunnahkan. Dia mencuci 3 kali. Karena itu di kebanyakan hadis penjelasan sifat wudu ya diterangkan dicuci berapa? 3 kali. Baik, saya bacakan 2 hadisnya secara lengkap supaya kita mendengarkan riwayatnya. Ya, dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, beliau melihat Utsman da'a bi wudu'in, beliau meminta didatangkan air wudu. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi. Lalu Utsman radhiyallahu taala anhu menuangkan air di atas tangannya. Ini yang telah disebutkan oleh penulis ya, mencuci kedua telapak tangan. Ya. Faghasalahuma 3 marrat. Lalu Utsman mencucinya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fi al-wudu. Setelah itu Utsman memasukkan tangannya ke dalam air wudu, tangan kanannya. Thumma tamatmada wastanshaqa wastansara. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya itu dikerjakan sekaligus dan satu kali mengambil air. Summa ghassala wajhahu 3. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3, dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, dan mengusap kepala ini hanya 1 kali saja. Tidak ada dia 2 atau 3. Karena itu kalimat al-marrah tsaniyah tsalitsah sunnah mencuci kedua dan ketiga ini harus diberikan tambahan kecuali kepala. Ya, kecuali kepala, illa ra'as, kecuali kepala. Karena kepala hanya dicuci berapa? Sekali saja. Ya, mungkin ada yang bertanya, karena ada hadis-hadis yang juga menjelaskan bahwa kepala dicuci 3 kali. Jawabannya iya betul, ada hadis-hadis, tapi hadisnya lemah, tidak ada yang kuat. Hadisnya lemah, tidak ada yang kuat. Dan yang kuat tentang mencuci kepala cuman hadis Abdullah bin Zaid yang akan datang, dan hadis yang menerangkan bahwa kepala hanya diusap sekali saja. Akan datang nanti hadis Abdullah bin Zaid, saya akan bacakan. Kita baca kelanjutan hadis Utsman. Setelah itu Utsman mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi 3. Kemudian Utsman mencuci kedua kakinya 3 kali. Kemudian beliau berkata, Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia tidak membisikkan pada dirinya sesuatu. Ya, maksudnya kalau dia salat tiba-tiba ada pikiran atau dia pikirkan sesuatu, ya, dia palingkan dirinya, dia konsentrasi. Salatnya khusyuk. Nah, itu yang dimaksud. Kalau dia sudah berwudu, dia wudu benar, lalu salat sunnah 2 rakaat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni untuknya apa yang telah lalu dan dosanya. Iya, ini hadis Utsman bin Affan. Jelas ya? Dan dalam riwayat Utsman diterangkan ya, mencuci anggota wudu 3 kali kecuali kepala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Zaid memperagakan bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil air dari bejana, lalu beliau cuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian beliau disebutkan famat mama wastanshaqa wastansara 3 bi 3 ghurufat. Lalu beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali. Dengan 3 kali menciduk air, 3 kali mengambil air. Ya. Jadi ambil air sekali ini. Ya. Sekali ini dia pakai sebagian untuk kumur-kumur, sebagiannya dia hirup. Kemudian dia keluarkan. Jelas ya? Ini 1. Ambil lagi yang kedua. Sebagiannya dipakai kumur-kumur, sebagiannya dihirup, dikeluarkan. 2. Ambil lagi yang ketiga. Sebagiannya dipakai kumur-kumur, sebagian dihirup, dikeluarkan. Ini riwayatnya. Di dalam riwayat Al-Bukhari, ya, disebutkan bahwa beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali, dan 1 kali mengambil air. Dari 1 kali mengambil air. Ya, bagaimana caranya? Ambil air 1 kali gitu. Dari 1 kali ini harus dihemat untuk 3 kali.
Ya. Ambil sedikit untuk kumur-kumur, sedikit untuk dihirup, dikeluarkan. Ambil lagi sedikit kumur-kumur, sedikit untuk dihirup, dikeluarkan. Lebihnya untuk ketiga kalinya. Kumur-kumur, dihirup, dikeluarkan. Ya. Ini memang kelihatannya berat, tapi bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Jelas ya? Baik. Maka ini caranya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid ya, ini diterangkan. Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu thalathan." Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu mencuci wajahnya 3 kali. Ya. "Tsumma adkhala yadahu fi thawb fa ghassala huwa marrataini ila al-mirfaqain." Kemudian beliau masukkan lagi tangannya, lalu beliau cuci tangannya sampai ke siku hanya 2 kali. Ya, jadi tadi 3, sekarang berapa? 2 kali. Nah, dari sini Imam Nawawi mengambil pendalilan bahwa boleh di dalam wudu itu diselang-selingi. Itu 1, itu 3, ini 2. Tidak apa-apa. Tidak harus 3 semua seragam. Tidak harus 2 semua. Kalau 2 semua. Tidak harus. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu." Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu mengusap kepalanya. Dan diterangkan bagaimana cara mengusap kepalanya. Ya. Di sebuah riwayat, "Bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa, thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu." Beliau memulai dari depan kepalanya sampai ke belakang, ya. Kemudian dia balik lagi ke tempat yang awal dia mulai. Jelas ya? Nah, thumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kaki. Ya, dan di sini disebut dicuci kaki saja, tidak disebutkan 3 kali. Sebab mencuci kaki boleh dicuci 3 kali, 2 kali sekali, dan boleh dicuci sampai bersih. Karena itu datang dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim, diterangkan bahwa beliau mencuci kakinya hatta anqahu, sampai ia membersihkannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini 2 hadis, dan hadis ini 2 hadis pokok yang menjelaskan tentang kaifiyat wudu. Ada hadis lain, hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi ini 2 hadis yang paling kuat. Karena keduanya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa yang wajib dalam mencuci anggota wudu adalah berapa kali? 1 kali. Ya. Dan disunnahkan, sunnahnya boleh 2 kali, dan lebih disunnahkan lagi berapa? 3 kali, kecuali kepala hanya sekali. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada yang mencuci lebih dari 3 kali? Ya. Mungkin ada yang berpikir, kalau 3 kali lebih afdal daripada 2 kali, ya mending saya tambah 4 kali, lebih afdal. Baik. Dan ini secara umum pemikiran ya sebagian orang, dan ini pemikiran keliru. Harusnya pemikirannya diluruskan. Kalau memang 4 kali lebih afdal, harusnya Nabi mengajarkan, kan begitu? Nah, begitu harusnya berpikir. Apalagi telah ada keterangan dari Nabi yang mencela perbuatan berwudu lebih dari 3 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari jalan Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperagakan wudu 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Hadzal wudu. Faman zada ala hada faqad ta'adda wa asa'a wa dhalam." Kata beliau, ini adalah wudu. Siapa yang menambah lebih daripada ini, maka dia telah ta'adda, melampaui batas. Wa asa'a, berbuat jelek, wa dhalam, dan berbuat zalim. 3 cap diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dia melampaui batas, sebab batas sunnahnya berapa? 3 kali. Dia berbuat jelek sebab dia menyelisih sunnah. Dia berbuat zalim karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Kemudian sunnah yang ke-9, kata beliau, takhlilul lihyah. Sunnah yang ke-9 adalah menyela-nyelai jenggot. Ya. Menyela-nyelai jenggot. Dan ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyelai jenggotnya dalam wudu. Iya. Dan menyela-nyelai jenggot, ya bebas.
Tapi kalau jenggotnya panjang, para ulama menyebutkan dua kaifiat. Kaifiat yang pertama diambil air, kemudian dia apa? Dia selai-selai dari atas ke bawah. Iya. Kaifiat yang kedua boleh diambil air, dia letakkan dari bawah jenggotnya, terus dia dorong ke atas sampai ke dagu, kemudian dia selai-selai. Ya, dan ini semuanya masuk dan terhitung dalam menyelai-nyelai jenggot, dan dia adalah sunnah di dalam wudu. Kemudian yang ke-10 takhlilul asabi', menyelai-nyelai jari jemari. Ya, jari jemari yang dimaksud di sini jari jemari tangan dan jari jemari apa? Kaki. Dua-duanya disunnahkan untuk disela-selai. Setelah berlalu saya bacakan 2 kali hadis Laqit ibn Sabirah. Rasulullah bersabda wa qallil bainal asabi', dan sela-selailah antara jari jemari. Iya. Ini sunnah wudu. Ya, dan harus diingat ya, sunnah itu kalau dikerjakan itu wudunya lebih sempurna. Kalau tidak dikerjakan tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Baik.